Halo masyarakat, di video kali ini gue akan menjelaskan semua enchanted book yang ada di Minecraft. Sorry banget cuy, gue baru bisa upload sekarang. Protection. Protection adalah enchantment armor yang paling serbaguna di Minecraft. Enchantment ini mengurangi hampir semua jenis damage yang diterima oleh player, seperti serangan mob, serangan player lain, jatuh dari ketinggian, ledakan, api, hingga proyektil. Karena mampu melindungi dari hampir semua sumber damage, Protection menjadi enchantment yang paling sering digunakan pada armor. Protection memiliki 5 level, yaitu Protection 1 hingga Protection 4. Level maksimal yang bisa didapatkan secara normal adalah Protection 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan damage yang diberikan. Pada satu set armor lengkap dengan Protection 4, player akan mendapatkan perlindungan yang sangat besar terhadap berbagai bahaya. Protection tidak bisa digabungkan dengan Fire Protection, Blast Protection maupun Projectile Protection. Namun setiap bagian armor tetap bisa memiliki jenis protection berbeda jika memang diinginkan. Fire Protection. Fire Protection adalah enchantment khusus yang mengurangi damage akibat api dan lava. Selain itu, enchantment ini juga memperpendek waktu player terbakar setelah terkena api. Fire Protection memiliki 4 level, yaitu Fire Protection 1 hingga Fire Protection 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan damage yang diberikan. Enchantment ini sangat berguna ketika menjelajahi Nether, karena hampir seluruh area Nether dipenuhi dengan lava, magma, dan serangan berbasis api. Fire Protection tidak bisa digabungkan dengan Protection, Blast Protection, maupun Projectile Protection pada armor yang sama. Blast Protection. Blast Protection berfungsi mengurangi damage dari semua jenis ledakan. Ledakan tersebut berasal dari Creeper, TNT, TNT Minecart, End Crystal, Bed, Respawn Anchor, Gas Fireball, hingga ledakan Wind Charge tertentu. Blast Protection memiliki 4 level. Selain mengurangi damage ledakan, enchantment ini juga mengurangi jarak player terpental akibat ledakan sehingga player lebih mudah bertahan. Blast Protection sering digunakan ketika bermain di server PvP, dunia dengan banyak TNT, atau saat melawan Creeper. Blast Protection tidak dapat digabungkan dengan Protection, Fire Protection, maupun Projectile Protection. Projectile Protection. Projectile Protection adalah enchantment yang mengurangi damage dari semua serangan proyektil. Projectile Protection memiliki 4 level. Enchantment ini sangat berguna ketika menjelajahi End City karena Shulker menyerang menggunakan proyektil yang dapat membuat player melayang. Projectile Protection juga sering dipakai dalam PvP yang banyak menggunakan bow atau crossbow. Thorns. Thorns adalah enchantment unik yang memberikan damage balik kepada musuh setiap kali mereka menyerang player secara langsung. Thorns memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang enchantment ini aktif dan semakin tinggi damage yang diberikan kepada penyerang. Walaupun sangat berguna, Thorns memiliki kekurangan. Saat efeknya aktif, durability armor akan berkurang lebih cepat dibanding armor tanpa Thorns. Oleh karena itu, banyak player memilih menggabungkan dengan Mending atau Unbreaking agar armor lebih awet. Thorns dapat dipasang pada semua jenis armor. Respiration. Respiration adalah enchantment khusus untuk helmet yang membuat player dapat bernapas lebih lama di bawah air. Respiration memiliki 3 level. Setiap level menambahkan waktu bernapas sehingga player dapat menjelajahi lautan, gua bawah laut, maupun ocean monument lebih lama tanpa kehabisan oksigen. Selain memperpanjang nafas, Respiration juga meningkatkan peluang menghindari damage akibat kehabisan udara ketika oksigen habis. Respiration sangat cocok dipadukan dengan Aqua Affinity untuk aktivitas bawah laut. Aqua Affinity. Aqua Affinity adalah enchantment khusus helmet yang membuat player dapat menambang di bawah air dengan kecepatan normal. Secara bawaan, menambang di dalam air jauh lebih lambat dibanding di daratan. Aqua Affinity menghilangkan penalti tersebut sehingga proses mining menjadi jauh lebih cepat. Aqua Affinity hanya memiliki 1 level karena efek maksimalnya langsung diperoleh pada level tersebut. Enchantment ini sangat membantu ketika mencari clay, prismarines, dan sponge. Swift Sneak. Swift Sneak adalah enchantment eksklusif untuk legging yang pertama kali diperkenalkan pada update The Wild. Enchantment ini meningkatkan kecepatan berjalan saat player sedang jongkok atau sneak. Biasanya sneak membuat gerakan player jauh lebih lambat, tetapi Swift Sneak mengurangi kelemahan tersebut secara signifikan. Swift Sneak memiliki 3 level. Pada level tinggi, player dapat bergerak hampir secepat berjalan normal meskipun sedang sneak. Enchantment ini hanya bisa ditemukan sebagai enchanted book di Ancient City dan tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Swift Sneak sangat berguna saat membangun di tempat tinggi, menjelajahi deep dark, atau menghindari warden tanpa mengeluarkan banyak suara. Feather Falling. Feather Falling adalah enchantment khusus boots
yang mengurangi damage akibat jatuh dari ketinggian. Feather Falling memiliki 4 level. Pada level 4, damage jatuh berkurang sangat besar sehingga player dapat selamat dari lompatan yang biasanya mematikan. Enchantment ini sangat penting ketika menjelajahi pegunungan, gua besar, NCT, maupun saat menggunakan Elytra. Feather Falling tetap bekerja meskipun player terdorong oleh ledakan atau terpental dari tempat yang lebih tinggi. Depth Strider. Depth Strider adalah enchantment khusus boots yang meningkatkan kecepatan bergerak di dalam air. Depth Strider memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat player dapat berenang maupun berjalan di dasar laut coy. Enchantment ini sangat membantu ketika menjelajahi Ocean Monument, mencari bangkai kapal, berburu harta karun, maupun membangun proyek besar di bawah laut. Depth Strider tidak dapat digabungkan dengan Frostwalker pada sepatu yang sama karena kedua enchantment tersebut saling bertentangan coy. Frostwalker. Frostwalker adalah enchantment khusus boots yang memungkinkan player membengkukkan permukaan air menjadi frost ice saat berjalan di atasnya. Es tersebut hanya bersifat sementara dan akan mencair kembali setelah beberapa detik. Frostwalker memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin luas area air yang dapat dibekukan di sekitar player. Enchantment ini sangat berguna untuk menyeberangi lautan atau sungai tanpa harus membuat jembatan maupun menggunakan perahu. Selain itu, Frostwalker juga memberikan perlindungan terhadap damage dari magma block ketika player berjalan di atasnya. Namun enchantment ini tidak bisa membekukan lava dan tidak dapat digabungkan dengan Depth Strider pada sepatu yang sama. Soul Speed. Soul Speed adalah enchantment khusus boots yang meningkatkan kecepatan berjalan di atas Soul Sand atau Soul Soil. Secara normal, kedua blok tersebut memperlambat pergerakan player. Dengan Soul Speed, efek perlambatan tersebut dihilangkan, bahkan berubah menjadi peningkatan kecepatan yang sangat terasa. Soul Speed memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat player bergerak di atas kedua blok tersebut. Berbeda dengan kebanyakan enchantment lainnya, Soul Speed tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Kekurangannya, setiap kali Soul Speed aktif, boots akan kehilangan durability lebih cepat. Karena itu, enchantment ini hampir selalu dipadukan dengan unbreaking atau mending. Sharpness. Sharpness adalah enchantment senjata yang meningkatkan damage terhadap hampir semua jenis mob dan player. Sharpness dapat dipasang pada sword maupun axe di Java Edition, sedangkan di Bedrock Edition dapat diterapkan pada lebih banyak alat yang mendukung enchantment senjata. Sharpness memiliki 5 level, yaitu Sharpness 1 hingga Sharpness 5. Setiap level meningkatkan damage sehingga musuh dapat dikalahkan lebih cepat. Karena bekerja pada hampir semua target, Sharpness menjadi enchantment damage yang paling populer untuk penggunaan sehari-hari. Sharpness tidak dapat digabungkan dengan Smite maupun Band of Arthropods pada senjata yang sama. Smite. Smite adalah enchantment yang memberikan tambahan damage khusus kepada mob bertipe undead. Smite memiliki 5 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar bonus damage terhadap mob-mob tersebut. Smite sangat efektif ketika menjelajahi Nether yang dipenuhi Wither Skeleton atau saat melawan Wither Boss karena dapat mempercepat pertarungan secara signifikan. Smite tidak dapat digabungkan dengan Sharpness maupun Band of Arthropods. Band of Arthropods. Band of Arthropods adalah enchantment yang meningkatkan damage terhadap semua mob bertipe arthropod atau hewan berkaki banyak. Enchantment ini memiliki 5 level. Selain memberikan bonus damage, Band of Arthropods juga memberikan efek slowness kepada target selama beberapa saat setelah terkena serangan. Walaupun memiliki efek tambahan, enchantment ini jarang digunakan karena jumlah mob arthropod di Minecraft jauh lebih sedikit dibandingkan mob undead atau mob biasa. Band of Arthropods tidak bisa digabungkan dengan Sharpness maupun Smite. Knockback. Knockback adalah enchantment sword yang meningkatkan jarak dorongan terhadap musuh setiap kali berhasil mengenai target. Knockback memiliki 2 level. Pada level 2, musuh akan terpental jauh lebih jauh dibandingkan serangan biasa. Enchantment ini berguna untuk menjaga jarak dari mob berbahaya seperti Creeper atau Warden, serta sering digunakan dalam PvP untuk mengontrol posisi lawan. Namun Knockback juga memiliki kekurangan karena musuh yang terpental jauh menjadi lebih sulit diserang kembali secara beruntun. Fire Aspect. Fire Aspect adalah enchantment sword yang membuat target terbakar setiap kali terkena serangan. Fire Aspect memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin lama target terbakar sehingga menerima damage tambahan seiring waktu. Selain memberikan damage ekstra, Fire Aspect juga memiliki manfaat lain. Mob seperti cow, pig, chicken, atau sheep yang mati akibat efek api akan langsung menjatuhkan daging yang sudah matang, sehingga player tidak perlu memasaknya lagi. Enchantment ini cukup populer untuk bermain survival karena menghemat bahan bakar dan waktu.
Looting. Looting adalah enchantment sword yang meningkatkan jumlah loot yang dijatuhkan oleh sebagian besar mob. Looting memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang mendapatkan item langka atau jumlah drop yang lebih banyak. Looting menjadi salah satu enchantment paling penting untuk farming item karena mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Sweeping Edge. Sweeping Edge adalah enchantment khusus Java Edition yang meningkatkan damage serangan sapuan atau sweeping attack pada sword. Ketika player penyerang sambil berdiri di tanah, sword akan menghasilkan serangan area yang dapat mengenai beberapa musuh sekaligus. Sweeping Edge meningkatkan damage dari serangan tersebut. Enchantment ini memiliki 3 level dan sangat efektif digunakan di mob farm atau saat melawan sekelompok musuh sekaligus. Sweeping Edge tidak tersedia di Bedrock Edition sebagai enchantment. Density. Density adalah enchantment untuk mesh yang diperkenalkan pada update Tricky Trails. Density meningkatkan damage serangan jatuh menggunakan mesh. Semakin jauh player jatuh sebelum menyerang musuh, semakin besar damage yang dihasilkan dan density akan memperbesar bonus tersebut. Enchant ini memiliki 5 level. Pada level tertinggi, serangan dari ketinggian dapat menghasilkan damage yang sangat besar, bahkan mampu mengalahkan banyak mob hanya dengan satu pukulan jika dilakukan dari ketinggian yang cukup. Density tidak dapat digabungkan dengan Breach karena keduanya merupakan enchantment utama untuk mesh dengan fungsi yang berbeda. Breach. Breach adalah enchantment khusus mesh yang diperkenalkan pada update Tricky Trails. Fungsi utamanya adalah mengurangi efektivitas armor yang dikenakan target, sehingga setiap serangan dapat menghasilkan damage yang lebih besar terhadap musuh yang memakai armor. Breach memiliki 4 level, yaitu Breach 1 hingga Breach 4. Semakin tinggi levelnya, semakin besar pengurangan efektivitas armor lawan. Enchant ini sangat efektif digunakan dalam PvP atau saat melawan mob yang memiliki armor tinggi. Berbeda dengan Density yang berfokus pada meningkatkan damage akibat serangan jatuh, Breach memberikan keuntungan dalam pertarungan biasa tanpa harus melompat dari ketinggian. Breach tidak dapat digabungkan dengan Density pada mesh yang sama. Wind Burst. Wind Burst adalah enchantment eksklusif untuk mesh yang juga diperkenalkan pada update Tricky Trails. Ketika player berhasil melakukan serangan jatuh menggunakan mesh, Wind Burst akan menghasilkan ledakan angin yang mendorong player kembali ke atas. Efek ini memungkinkan player melakukan lompatan beruntun. Wind Burst memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar dorongan yang diberikan setelah serangan berhasil mengenai target. Berbeda dengan ledakan TNT, efek Wind Burst tidak menghancurkan blok. Enchantment ini lebih berfungsi sebagai alat mobilitas sekaligus membuka berbagai teknik pertarungan baru menggunakan mesh. Wind Burst hanya bisa diperoleh sebagai loot dari Trial Chamber dan tidak dapat diperoleh melalui enchanting table. Power. Power adalah enchantment utama untuk bow yang meningkatkan damage setiap anak panah yang ditembakkan. Power memiliki 5 level, yaitu Power 1 hingga Power 5. Setiap kenaikan level membuat panah memberikan damage yang lebih besar kepada semua jenis target. Karena mampu meningkatkan kekuatan serangan secara langsung tanpa efek samping, Power menjadi enchantment yang hampir selalu digunakan pada bow, baik untuk survival maupun PvP. Punch. Punch adalah enchantment bow yang meningkatkan efek knockback atau dorongan pada target yang terkena panah. Punch memiliki 2 level. Semakin tinggi levelnya, semakin jauh target akan terdorong saat terkena tembakan. Enchantment ini sangat berguna untuk menjaga jarak dari mob berbahaya seperti Creeper, Warden, Ravager, maupun player lain dalam PvP. Selain itu, Punch juga dapat membuat musuh jatuh dari tebing atau bangunan yang lebih tinggi. Punch sering dipadukan dengan Power agar panah memberikan damage besar sekaligus mendorong lawan menjauh. Flame. Flame adalah enchantment bow yang membuat panah membakar target saat terkena. Flame hanya memiliki 1 level. Ketika mengenai musuh, target akan terbakar selama beberapa detik dan menerima damage tambahan akibat api. Selain memberikan damage ekstra, Flame juga dapat langsung memasak daging dari beberapa hewan jika mereka mati akibat efek api. Mirip seperti Fire Aspect pada Sword coy. Infinity. Infinity adalah enchantment bow yang memungkinkan player menembakkan panah tanpa menghabiskan stok panah selama masih memiliki minimal 1 panah biasa di inventory coy. Infinity hanya memiliki 1 level. Dengan enchantment ini, 1 panah biasa sudah cukup untuk menembakkan panah dalam jumlah tak terbatas coy. Namun, Infinity tidak berlaku pada panah khusus seperti Spectral Arrow atau Tipped Arrow. Kedua jenis panah tersebut tetap akan habis saat digunakan. Sejak pembaruan Minecraft, Infinity tidak dapat digabungkan dengan Mending pada bow yang sama dalam survival. Player harus memiliki salah satu di antara keduanya coy. Quick Charge. Quick Charge adalah enchantment khusus crossbow yang mempercepat proses mengisi ulang senjata. Quick Charge memiliki 3 level. Setiap level mengurangi waktu reload.
sehingga crossbow dapat ditembakkan kembali lebih cepat. Tanpa quick charge, crossbow membutuhkan waktu lebih lama untuk diisi dibandingkan bow. Dengan quick charge 3, perbedaannya menjadi jauh lebih kecil sehingga crossbow terasa lebih nyaman digunakan. Enchant ini sangat berguna dalam PvP maupun saat melawan banyak musuh secara berturut-turut. Piercing adalah enchantment crossbow yang memungkinkan satu anak panah menembus beberapa target sekaligus. Piercing memiliki 4 level. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak target yang dapat ditembus oleh satu panah. Selain menembus mob, panah juga tetap dapat mengenai target lain yang berada di belakangnya. Enchantment ini sangat efektif digunakan pada mob farm atau saat menghadapi sekelompok musuh yang berdiri sejajar. Piercing juga memiliki kemampuan unik, yaitu panah yang ditembakkan dapat menembus perisai player dalam PvP. Piercing tidak dapat digabungkan dengan multi-shot coy. Multi-shot adalah enchantment crossbow yang membuat satu kali tembakan menghasilkan 3 anak panah sekaligus. Meskipun terlihat menembakkan 3 panah, hanya satu panah yang benar-benar dikonsumsi dari inventory. 2 panah lainnya hanyalah salinan sementara. Multi-shot hanya memiliki 1 level. Enchantment ini sangat efektif untuk menyerang banyak musuh dalam jarak dekat atau meningkatkan peluang mengenai target yang bergerak. Jika menggunakan fire rocket sebagai amunisi, multi-shot akan menembakkan 3 roket sekaligus menghasilkan ledakan yang sangat besar coy. Multi-shot tidak dapat digabungkan dengan piercing. Loyalty adalah enchantment khusus Trident yang membuat senjata kembali ke tangan player setelah dilempar coy. Loyalty memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat Trident kembali setelah mengenai target atau mendarat di tanah. Tanpa loyalty, Trident harus diambil kembali secara manual. Dengan enchantment ini, Trident akan otomatis terbang kembali selama player masih hidup dan tidak ada di dimensi lain. Loyalty sangat penting bagi hampir semua pengguna Trident karena mengurangi resiko kehilangan senjata saat bertarung ataupun menjelajah. Loyalty tidak dapat digabungkan dengan Riptide karena kedua enchantment ini memiliki mekanisme pengguna yang saling bertentangan coy. Riptide adalah enchantment khusus Trident yang memungkinkan player meluncur ke arah lemparan Trident, bukan melempar senjatanya coy. Riptide memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin jauh dan semakin cepat player akan meluncur. Enchant ini hanya dapat digunakan ketika player sedang berada di dalam air, saat hujan, atau ketika terkena salju. Jika digunakan dalam kondisi kering, Trident tidak akan dapat diaktifkan coy. Riptide sangat berguna untuk menjelajahi lautan dengan cepat, keluar dari jurang, atau bahkan terbang menggunakan elytra saat hujan. Riptide tidak dapat digabungkan dengan loyalty maupun channeling karena mekanisme penggunaan saling bertentangan. Channeling adalah enchantment khusus Trident yang memungkinkan player memanggil sambaran petir ke target yang terkena lemparan Trident. Channeling hanya memiliki 1 level coy. Efeknya hanya akan aktif ketika terjadi badai petir dan target berada di bawah langit terbuka. Channeling memiliki banyak kegunaan. Sambaran petir dapat mengubah Creeper menjadi Charge Creeper, mengubah Pig menjadi Zombie Fight Piglin, mengubah Villager menjadi Witch, serta mengubah Mushroom menjadi Brown Mushroom. Enchant ini sering digunakan untuk mendapatkan mob head dari Charge Creeper atau membuat berbagai farm unik. Channeling tidak dapat digabungkan dengan Riptide. Impaling adalah enchantment khusus Trident yang meningkatkan damage terhadap target tertentu. Di Java Edition, Impaling memberikan bonus damage hanya kepada mob aquatic. Namun di Bedrock Edition, mekanismenya berbeda. Impaling memberikan bonus damage kepada semua mob atau player yang sedang berada di dalam air atau terkena hujan, sehingga enchantment ini jauh lebih kuat dibandingkan versi Java. Impaling memiliki 5 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar bonus damage yang diberikan. Karena perbedaan mekanisme ini, Impaling merupakan salah satu enchantment yang memiliki fungsi berbeda antara Java Edition dan Bedrock Edition. Efisiensi adalah enchantment yang meningkatkan kecepatan menambang atau menghancurkan blok. Efisiensi dapat dipasang pada pickaxe, axe, shovel, hoe, shears, dan beberapa alat lain yang mendukung enchantment tersebut. Efisiensi memiliki 5 level. Setiap kenaikan level membuat alat mampu menghancurkan blok jauh lebih cepat. Pada level 5, beberapa blok bahkan dapat dihancurkan hampir seketika jika menggunakan alat yang tepat. Efisiensi menjadi enchantment utama untuk aktivitas mining karena sangat menghemat waktu, terutama ketika dipadukan dengan hash 2 dari beacon. Silk Touch memungkinkan player mendapatkan blok dalam bentuk aslinya ketika ditambang. Sebagai contoh, diamond ore akan tetap menjadi diamond ore, glass akan tetap menjadi glass, ice akan tetap menjadi ice, dan ore lainnya tidak langsung menghasilkan materialnya. Silk Touch hanya memiliki 1 level. Enchant ini sangat berguna
untuk memindahkan blok langka seperti Beehive, Ender Chest, Glowstone, Coral, Ore, dan berbagai blok dekorasi tanpa mengubah bentuknya. Silk Touch tidak dapat digabungkan dengan Fortune pada alat yang sama karena kedua enchantment memiliki fungsi yang saling bertolak belakang. Fortune adalah enchantment yang meningkatkan jumlah item yang dijatuhkan oleh blok tertentu. Fortune memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang mendapatkan hasil lebih banyak. Fortune sangat berguna untuk menambang beberapa ore seperti diamond, emerald, opal, dan ore lainnya. Fortune menjadi salah satu enchantment paling berharga dalam survival karena mampu meningkatkan jumlah resource yang diperoleh tanpa harus mencari lebih banyak ore. Fortune tidak dapat digabungkan dengan Silk Touch. Luck of the Sea adalah enchantment untuk fishing rod yang meningkatkan peluang mendapatkan treasure saat memancing. Treasure yang dimaksud meliputi enchanted book, bow, fishing rod, name tag, saddle, nautilus shell, dan berbagai item langka lainnya. Luck of the Sea memiliki 3 level. Semakin tinggi levelnya, semakin besar peluang memperoleh treasure, dan semakin kecil peluang mendapatkan sampah seperti rotten flesh, stick, atau bowl. Enchant ini sangat berguna bagi player yang ingin mengumpulkan item langka melalui aktivitas mancing. Lure adalah enchantment fishing rod yang mempercepat ikan menggigit kail. Lure memiliki 3 level. Setiap level mengurangi waktu tunggu sebelum ikan datang, sehingga player dapat memancing lebih sering dalam waktu yang sama. Lure sangat cocok dipadukan dengan Luck of the Sea. Kombinasi keduanya membuat proses memancing jauh lebih cepat sekaligus meningkatkan peluang memperoleh loot yang lebih baik. Unbreaking adalah enchantment universal yang dapat dipasang pada hampir semua alat atau senjata coy. Unbreaking memiliki 3 level. Berbeda dari namanya, enchantment ini tidak membuat item menjadi tidak bisa rusak. Sebaliknya, setiap kali item digunakan, terdapat peluang durability tidak berkurang sama sekali. Semakin tinggi level Unbreaking, semakin besar peluang tersebut. Karena itu, umur pemakaian item ini menjadi jauh lebih lama dibandingkan tanpa enchantment. Mending merupakan salah satu enchantment paling berharga di Minecraft. Saat player memperoleh experience point atau XP, pengalaman tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk memperbaiki durability item yang memiliki mending sebelum masuk ke level XP player. Selama player terus mendapatkan XP dan item belum benar-benar hancur, item tersebut dapat digunakan hampir tanpa batas. Mending hanya dapat diperoleh sebagai treasure enchantment seperti dari villager librarian, loot chest, fishing, atau structure tertentu. Enchantment ini tidak bisa diperoleh melalui enchanting table. Pada bow, mending tidak dapat digabungkan dengan infinity dalam survival. Curse of Binding adalah salah satu curse atau kutukan di Minecraft. Jika armor yang memiliki Curse of Binding dipakai oleh player, armor tersebut tidak dapat dilepas secara normal. Armor hanya bisa dilepas jika durability-nya habis. Player mati, kecuali aturan keep inventory aktif coy, atau menggunakan perintah tertentu dalam mode kreatif maupun komen. Kutukan ini sering digunakan dalam mob adventure atau sebagai jebakan di server multiplayer coy. Curse of Binding tidak memengaruhi mob yang memakai armor tersebut. Curse of Vanishing adalah kutukan yang menyebabkan item menghilang ketika player mati. Biasanya setelah mati, seluruh item akan terjatuh ke tanah dan masih bisa diambil. Namun jika item memiliki Curse of Vanishing, item tersebut langsung lenyap dan tidak dapat dipulihkan. Curse of Vanishing dapat ditemukan sebagai loot, hasil fishing, atau melalui villager tertentu, tetapi tidak bisa diperoleh dari enchanting table. Dan itulah semua enchanted book di Minecraft udah gua jelasin. Kalau ada yang salah atau kurang, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa bernapas.